Gue pernah ada di titik terendah dalam hidup gue. Gue males, gue gak punya motivasi, gue stuck di tempat yang sama, dan gue selalu nyalahin keadaan. Tapi sekarang, hidup gue sudah berubah total. Dan setelah gue refleksi, ternyata ada satu perbedaan besar antara gue yang dulu sama gue yang hari ini. Perbedaan tersebut adalah kemenangan harian. Well, menang dalam hidup itu bukan cuma soal kemenangan yang besar-besar dan heboh-heboh ya. Bukan soal tiba-tiba, oh gue punya bisnis yang sukses dalam 1 bulan. Atau oh gue dapat kerjaan impian gue. Tapi kemenangan itu juga berlaku ke kebiasaan-kebiasaan kecil yang lo lakukan setiap harinya. Kemenangan-kemenangan yang sebenarnya simple. Tapi gue yakin kalau lo konsisten ngelakuinnya, ini bisa jadi jembatan untuk menuju kemenangan yang besar. Dan gue udah simpulkan juga dari refleksi gue, bahwa ada 3 kemenangan harian atau kita sebutnya daily wins yang lu butuhin setiap harinya. Dan gue jamin, kalau lu berhasil menang dalam 3 hal ini setiap harinya, hidup lu akan berubah. Jadi tonton video ini sampai habis, jangan di skip-skip supaya lu paham. Kemenangan yang pertama itu adalah kemenangan fisik. Kemenangan fisik ini terkait dengan fisik, olahraga contohnya. Gue itu dulu gue tuh adalah orang yang paling males untuk olahraga. Gue sempat obesitas, dimana gue kalau naik tangga 1 lantai, 2 lantai aja udah ngos-ngosannya minta ampun. Dan di posisi sekarang, gue ngelihat balik tuh gue sadar satu hal, bahwa ternyata tubuh itu adalah fondasi dari segala hal. Kalau tubuh lu itu lemes, nggak fit, nggak bertenaga, ya otomatis pikiran lu juga akan nggak karu-karuan. Nah, olahraga inilah yang bikin gue jadi percaya diri. Jadi setiap kali gue selesai olahraga tuh gue ngerasa kayak, wih ternyata gue bisa ngelakuin hal yang hebat. Ternyata gue bisa ngelakuin hal yang berat. Dan lu percaya nggak percaya, rasa bangga itu somehow bisa jadi energi positif dan bisa nular ke hal-hal lain. Terutama ini gue kasih tahu, terutama ke pekerjaan-pekerjaan lu. Jadi itu sifatnya udah kayak reminder buat gue. Setiap kali gue ngerasa ada kesusahan gitu gue mikir, kalau gue bisa ngelakuin hal susah kayak olahraga, gue pasti bisa dong ngelakuin hal susah lainnya. Jadi kemenangan fisik ini bukan hanya soal tubuhnya yang sehat, tapi ini juga ternyata ngebantu mental dan pikiran lu supaya lu jadi sehat. Makanya kan ada banyak orang bilang healthy body, healthy mind. Ya itu bener, itu yang gue rasakan secara pribadi dan gue pengen lu rasakan juga di hidup lu. Lanjut, kemenangan yang kedua adalah kemenangan mental. Gue percaya banget sama quote, what you feed your mind will shape your life. Apa yang lu kasih makan ke otak lu setiap harinya, itu akan membentuk kehidupan lu. Jadi kalau lu cuman kasih otak lu hal-hal yang tidak penting dan tidak berguna, contohnya kayak lu scrolling TikTok berjam-jam, doom scroll begitu, nonton konten-konten yang tidak jelas, ya otak lu juga bakal jadi nggak jelas. Dan otak ini yang bakal nentuin hidup lu. Nanti eventually hidup lu juga jadi nggak jelas. Gue ada satu fakta yang menarik banget nih. Jadi lu tahu nggak, di dalam tubuh kita itu ada 2 organ yang akan kehilangan fungsinya ketika dia tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu. Yang pertama adalah otot dan yang kedua adalah otak. Kalau lu nggak secara aktif pakai otak lu, challenge otak lu terus-menerus, dia akan perlahan kehilangan fungsinya. Lu bayangin nggak? Jadi kasarnya, kalau lu nggak pakai otak lu nggak challenge otak lu buat berpikir, ya lu jadi goblok. Jadi kuncinya adalah untuk make sure bahwa otak lu ini tetap aktif dan tetap tertantang. Itulah the whole point of kemenangan mental. Kalau gue pribadi, apa yang gue lakukan adalah sebisa mungkin, sesempat mungkin, sesibuk-sibuknya gue minimal tiap hari 10-15 menit lah baca buku. Atau baca apapun, baca berita, apa yang lagi happening sekarang. Karena membaca itu kan challenge otak lu buat berpikir. Dan nggak cuma sampai baca, tapi dari bentuk teks ini sampai lu bisa comprehend dan pahami informasinya, disitulah otak lu akan tertantang. Terus selain itu gue juga rutin setiap hari tulis ide-ide yang masuk ke otak gue. Karena ini fungsinya bukan cuma buat reflect lo tapi ini juga menantang otak lu untuk menganalisa hal-hal yang terjadi di sekitar lu, yang nantinya bisa dikembangkan jadi suatu gagasan atau ide. Lalu gue juga belajar skill baru. Cari aja hal-hal apapun itu yang mungkin selama ini lu tertarik banget buat belajar. Misalnya sekarang lagi happening kripto nih, lu pengen belajar kripto, luangin aja minimal 1 jam lah 1 hari untuk belajar kripto itu. Dengan begini, otak lu akan tetap aktif dan tertantang. Karena kan dia nggak familiar dengan hal yang baru lu pelajari ini. Jadi ada tantangan bagi otak lu untuk bisa comprehend informasi yang lu pelajari sampai benar-benar lu bisa paham. Jadi kalau gua rangkum kemenangan mental ini bisa bikin lu haus akan ilmu, ningkatin kemampuan problem solving, dan juga ningkatin rasa percaya diri atau self-esteem lu. Dan kemenangan yang ketiga adalah kemenangan spiritual. Kemenangan spiritual ini sifatnya agak abstrak, tapi ini sangat penting menurut gue. Kemenangan spiritual ini seperti meditasi, journaling, dan juga bersyukur. Karena gini, gimana pun juga, gue yakin hidup itu nggak ada yang mulus. Ada kalanya lu gagal, ada kalanya lu bikin kesalahan, dan ada kalanya dimana lu mentok aja nggak ada jalan keluarnya gitu. Nah, di saat-saat seperti itulah, kemenangan spiritual itu dibutuhkan untuk bikin lu tetap waras. Contoh kalau kita bahas, misalnya meditasi. Meditasi itu sebenarnya intinya apa sih? Meditasi itu intinya self-reflection. Intinya lu dengerin diri lu sendiri. Supaya apa? Outcome-nya lu jadi tenang, lu jadi fokus. Sama juga kayak journaling. Journaling itu sebenarnya inti the whole idea of journaling itu apa sih?
Lu ngobrol sama diri lu sendiri, lu belajar dengerin diri lu sendiri. Supaya lu bisa lebih aware sama perasaan dan pikiran lu sendiri yang mungkin selama ini nggak lu sadari. Dan yang gue lihat sekarang adalah banyak banget orang yang nggak aware dengan perasaan dan pikirannya sendiri. Dan mungkin ini karena ada pengaruh digitalisasi dan media sosial juga kali ya. Mereka jadi dengerinnya isu-isu luar terus. Isunya artis ini, politiknya negara ini. Mereka serap itu semua informasi luar yang nggak ada hubungannya sama mereka, sampai mereka lupa untuk dengerin dirinya sendiri. Gue pernah ngerasain fase dimana semua hal yang gue lakukan ini kayaknya gagal terus nih. Tapi dengan kebiasaan meditasi dan journaling gue jadi bisa spot tuh apa kesalahan-kesalahan gue, apa sih hal yang nge-trigger gue. Dan ini sangat membantu untuk nantinya gue menerima keadaan. Gue jadi belajar buat bersyukur dengan apapun itu yang terjadi di kehidupan gue sekarang. Dan dengan adanya rasa syukur itu, gue jadi tetap semangat buat kejar mimpi-mimpi besar gue. Jadi kalau gue anggapnya kemenangan spiritual ini lebih ke kayak penyeimbang dari kemenangan fisik dan kemenangan mental tadi. Lu boleh punya ambisi yang besar, tapi bukan berarti karena ambisi lu besar, lu jadi nggak bersyukur. Along the way, dalam perjalanannya, lu harus belajar buat balancein antara kedua ini. Jadi itu dia tadi, 3 kemenangan harian atau daily wins yang lu butuhin setiap harinya, dan yang udah ngebawa perubahan besar dalam hidup gue secara pribadi. Kemenangan fisik, kemenangan mental, dan kemenangan spiritual. Gue yakin kalau lu bisa konsisten ngelakuin 3 hal ini setiap hari, hidup lu pasti akan berubah. Mulai dari hal-hal kecil secara perlahan, dan lihat gimana hal-hal kecil itu bisa membawa perubahan ke hal-hal yang besar. Segitu aja dari gue, and have a blessed day.